Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dalam rangkaian bulan-bulan hijrah dalam Islam. Ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita akan menyaksikan kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini, terutama di negeri tercinta Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa-desa, baik di masjid-masjid maupun di musola, baik di kantor-kantor maupun di sekolah, di perumahan-perumahan warga hingga istana negara, dengan penuh antusias memperingati maulidnya Nabi sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan hingga berkumpulnya jutaan kaum muslimin dalam satu majelis. Melihat pemandangan seperti itu, terlintas dalam benak kita rasa haru, berdetak jantung kita rasa kagum, dipenuhi dada kita dengan perasaan bangga betapa kita melihat potret umat Islam yang mayoritas di Indonesia yang begitu mengharukan. Terbayang oleh kita firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu hai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa masa lalu umat Islam berhasil dalam perjuangannya sehingga mereka mampu memasyarakatkan Islam dan mengislamkan masyarakat Indonesia sehingga umat Islam menjadi mayoritas umat? Jawabnya adalah karena mereka para ulama-ulama dulu berjuang dengan ikhlas mensiarkan Islam. Mereka belum mengenal musabaqah tilawatil Quran. Yang mereka kenal dulu hanyalah musabaqah amal wa da'watul Islam, berlomba-lomba dalam beramal dan mendakwahkan Islam. Mereka para tokoh-tokoh Islam, para pemimpin-pemimpin organisasi Islam, para pemuda-pemuda Islam bersatu padu dalam sebuah ikatan persatuan yang kuat, saling bahu-membahu dalam memperjuangkan Islam. Demikian pula mereka kaum muslimin. Mereka menjalankan syariat Islam dengan sebenarnya. Mereka dekat dengan para ulama. Mereka menjadikan ulama sebagai panutan. Mereka mengamalkan ilmu yang diberikan oleh para ulama. Dan mereka mengamalkan Al-Quran. Lalu kita bertanya, bagaimanakah kondisi umat Islam saat ini? Saat ini kita sebagai umat mayoritas, dalam berbagai aspek kehidupan, kita lebih banyak hanya sekedar menjadi penonton, melihat orang lain berlomba-lomba memperlihatkan prestasinya, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, dan bahkan media informasi. Sehingga kita tidak lagi berbangga sebagai umat mayoritas tanpa kualitas, yang kata Nabi diumpamakan buih di lautan yang mudah terombang-ambingkan gelombang. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud, yang artinya nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti halnya orang-orang menyerbu makanan di atas meja makan. Seseorang berkata,
Apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Faktor utamanya adalah karena umat Islam begitu cintanya pada dunia. Karena banyak umat Islam yang telah jauh dari nilai-nilai Islam. Banyak umat Islam yang telah jauh dari para ulamanya. Banyak umat Islam yang tidak lagi menjadikan ilmu ulama sebagai dasar amalannya. Banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam. Banyak para wakil umat Islam yang tidak berani bersuara lantang untuk menyuarakan kepentingan Islam. Banyak pemimpin-pemimpin yang beragama Islam yang tidak menggunakan kepemimpinannya untuk memperjuangkan Islam. Dan banyak umat Islam yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendakwahkan Islam. Kita khawatir apa yang diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW terjadi atas kita. Sebagaimana sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'il fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusalitullahu sultanan zaliman wa yukhrajullahu minad dunya bighairi iman. Akan datang pada suatu zaman nanti menimpa umatku di mana mereka telah jauh dari para ulama, maka Allah akan turunkan kepada umat itu 3 buah bala besar. Pertama, Allah angkat keberkahan dari tengah-tengah kehidupan mereka. Kedua, Allah hadirkan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Allah keluarkan mereka dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Muhammad SAW membuat sebuah prediksi akan terjadinya sesuatu menimpa umat Islam di akhir zaman nanti, maka kita yakin itu pasti terjadi. Karena yang diucapkan Nabi bukan atas dasar hawa nafsunya, melainkan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berucap atas kehendak hawa nafsunya, melainkan apa yang Nabi ucapkan atas bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita bertanya, apakah 3 bala besar yang diprediksi Nabi itu telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Terlalu dini jika kita mengatakan itu telah terjadi. Namun terlalu naif pula jika kita menutup mata terhadap gejala yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Yang terbaik bukan bertanya, melainkan berbuat, agar apa yang diprediksi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak terjadi menimpa diri kita dan anak cucu keturunan kita di kemudian hari nanti. Karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi tahun ini, mudah-mudahan menjadi momentum bagi kesadaran umat Islam untuk bangkit bersama, meraih kembali apa yang telah hilang, memperoleh kembali kejayaan yang telah diperjuangkan oleh orang tua kita dahulu. Bukankah sejarah telah mencontohkan bagaimana seorang panglima perang, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagai pemrakarsa pertama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang saat itu ia melihat umat Islam terpecah belah, umat Islam terninabobokan oleh kenikmatan dunia, maka melalui peringatan Maulid Nabi dibangkitkannya kembali kesadaran umat Islam untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Sadar bahwa kita penduduk negeri ini yang lebih berhak mengelola dan menikmati kekayaan negeri kita. Kita berharap ke depan
Kita umat Islam akan menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Menjadi tuan atau majikan di negeri sendiri, bukan kacung yang tunduk pada bangsa lain. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.